Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan mereview sebuah mainan dari McFarlane, yaitu Batman Flashpoint. Oke, inilah dia penampakan dari figurnya. Sebenarnya di video sebelumnya saya sudah melakukan unboxing ya. Jadi kalau mau lihat video unboxingnya bisa diklik di link di pojok kanan atas video ini. Makanya figurnya sudah terbuka seperti ini ya, karena sudah saya unboxing. Sekarang kita coba lihat detail figurnya. Ini dia detail figurnya secara lebih dekat ya. Ini head sculpt kepalanya, lalu ini badannya dari atas ke bawah, ikat pinggangnya warna merah. Lalu kita lihat kakinya ya, bagus sekali ya. Ini detail tangannya dan pistolnya yang nanti kita akan lihat lebih dekat lagi ya. Ini adalah Batman Flashpoint alias Thomas Wayne dari komik Flashpoint Paradox. Jadi di komiknya ini menceritakan tentang Flash yang merubah timeline dan menjadikan Batman bukanlah Bruce Wayne melainkan Thomas Wayne. Sedangkan Bruce Wayne-nya mati saat terjadi penembakan di masa kecilnya. Sekarang kita mungkin akan lihat secara dari belakang ya. Ini capnya ya, kakinya juga seperti itulah kalau dari belakang. Tingginya sendiri adalah sekitar 18 cm lah ya, dia terjatuh. Oke, sekitar 18 cm, cukup tinggi ya untuk figur ukuran 1/12. Oke, sebelum kita ke artikulasinya, mungkin kita bisa lihat lebih detail ke kotaknya dulu. Jadi ini penampakan dari kotaknya. Ada tulisan DC Multiverse, ada tulisan 12+, lalu di dalamnya ini ada kartu, cuma nggak saya buka karena sayang ya. Juga ada stand base warna hitam. Jadi ini untuk menyeimbangkan si Batman saat berdiri. Lalu di belakangnya ada tulisan DC Multiverse Batman Flashpoint, ini di sampingnya ya. Kemudian di belakang, nah ini dia, ini boxnya sangat keren sekali. McFarlane Toys. Each figure comes with a collectible trading card. Tuh Batman Flashpoint, ini artworknya nih. Ini kartu-kartunya ya, ini kartu yang akan ada di figur yang lain. Samping sini tulisan Batman DC Multiverse. Lalu di belakang ya seperti itulah, tulisan kecil, nggak terlalu penting juga. Dalamnya, oh iya, di sini ada tulisan, kalau kelihatan, kayaknya nggak kelihatan. Nih di sini ada tulisan 22 moving parts. Jadi ada 22 artikulasi. Jadi nanti kita akan lihat apakah benar ada 22 artikulasi di sini. Oke, kita kembali ke figurnya lagi. Sini kita coba lihat. Pertama dia dapat aksesoris pistol. Nah ini pistolnya, lumayan detail. Ya standar lah pistolnya. Satu lagi ini pistolnya cukup standar tapi lumayan bagus lah, ujungnya nggak bolong. Kita lanjut ke detail wajah.
Ya, ini dia detail wajahnya, bisa dibilang cukup persis lah dengan yang di komik. Wajahnya sangar, terus ada jenggot-jenggotnya sedikit di sini, terus matanya merah. Lalu kita lihat di sini capnya tajam seperti ini, naik ke atas persis seperti di komik. Kita coba artikulasinya, bisa melihat ke kiri ke kanan dan bisa memutar 360 derajat. Oke, bagus. Lanjut ke badannya, detailnya bagus ya di sini, logo Batman. Kita lihat artikulasinya, ini bisa naik ke atas, lalu ya ini bisa double join di sini, keren. Tapi sepertinya mentok di sini ya, ini yang bikin mentok, jadi tidak bisa lebih mentok lagi, tapi sudah lumayan lah. Lalu tangan bisa memutar, lengannya berlaku juga untuk yang ini, tangannya bisa naik ke atas dan bisa mutar. Ini untuk posisi nodong pistol bagus lah. Kita lanjut turun ke bawah. Di sini ada detail holsternya ya. Yuk, coba kita masukkan, apakah bisa pistolnya masuk di sini. Oh, bisa bung, keren sekali ya, holsternya bisa masuk tuh, keren ya. Ya iyalah. Oke, lanjut. Sekarang oh iya, kita coba kakinya, seberapa jauhkah dia bisa menendang. Cuma segini saja, apakah ini bisa? Iya, ini juga bisa bengkok, tapi sepertinya apakah bisa? Sepertinya mentok sampai di sini saja. Saya tidak berani memaksakan lagi. Yang ini juga sama sih seharusnya. Dia nggak bisa lebih bengkok lagi sepertinya. Lalu kalau untuk torso, ini dadanya bisa turun naik, memutar juga bisa ya. Ini tuh, oh bisa mutar sampai ke belakang, mantap. Naik juga bisa, turun bisa. Lalu di sini bisa mutar kakinya, lalu di ujungnya, ujung sepatunya bisa bengkok gini. Sama juga untuk yang ini. Jadi ya lumayan lah, banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tadi dia bilang ada 22 artikulasi. Ya, yang lain juga nggak tahu lah di mana ya. Tapi ya ini sudah standar lah sih, sudah standar. Artikulasinya sudah cukup standar, jadi saya nggak terlalu komplain. Ya, satu-satunya komplain saya adalah figur ini tidak terlalu seimbang untuk berdiri. Jadi kalau kita berdirikan seperti ini, dia akan mudah jatuh. Tuh, sangat mudah jatuh. Jadi agak merepotkan untuk di pose. Kita harus memosenya
dengan pose-pose tertentu ya, agar dia berdiri dengan tegak. Contohnya seperti ini. Nah, baru dia tidak jatuh. Atau kita beri dia stand, tapi ini juga nggak menjamin akan sepenuhnya stabil sih, bisa juga dia jatuh ya, tergantung posisi juga. Nah, kalau ini aman. Ini saya kasih stand ya, ini stand dari figur yang lain, nggak dari sini, dari boxnya nggak saya keluarkan karena sayang. Nah, jadi ini dia figurnya. Kalau dikasih stand ya aman sih. Tapi kalau kita pose aneh-aneh, katakanlah posenya seperti ini ya, jatuh kan. Intinya memusuhkan dengan stand pun tidak bisa sembarangan, harus benar-benar diperhitungkan baru bisa bagus berdirinya. Sekarang mari kita bandingkan dengan figur yang lainnya. Ini perbandingannya dengan figur Cyborg dari DC Icon. Cukup tinggi ya, bahkan si Cyborg ini sangat cungkring. Dan ini perbandingannya dengan Wonder Woman, sangat beda jauh sekali tingginya ya. Intinya figur ini cukup bagus ya, karena pertama dari ukurannya yang cukup tinggi 18 cm tadi, lalu bahannya juga padat keras. Harganya cukup terjangkau ya, hanya sekitar 380 sampai 450 ribu lah, tergantung dari seller mana. Sekarang sih kayaknya udah mulai turun sih harganya. Nah, tapi kelemahannya yaitu terlalu gampang jatuh, jadi harus dipose dengan hati-hati agar tidak jatuh. Tapi kalau disandingkan dengan figur lain, dia sangat gagah karena ukurannya yang tinggi. Tapi itu bisa jadi kelemahan juga karena ia terlalu tinggi, jadinya agak beda skalanya dengan yang lain. Tapi overall figur ini cukup layak lah dibeli, karena selain dapat figur dia juga dapat kartu ya. Untuk kartunya sendiri yang di sini, ini sebenarnya kartu koleksi. Gambarnya itu sepertinya sih sama dengan yang ini nih. Nah, sama persis seperti ini. Jadi saya sayang juga untuk membukanya, dibiarin aja lah dalam situ. Oke, mungkin itu saja review dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. See ya.